Ya pemirsa, di interview hadir dengan nuansa yang berbeda. Dan kali ini, pagi ini kami akan mengangkat tema kejahatan pada pemilu. Nah untuk itu bersama saya telah hadir seorang praktisi hukum Muhammad Nasihan. Selamat datang dalam the interview Pak. Biasanya sore-sore ya kita public corner ya Pak ya? Iya biasanya. Ini tapi menarik sekali karena ya kampanye sudah berakhir, pemilu sebentar lagi hitungan hari. Tapi kemudian banyak juga terjadi pelanggaran. Tapi bukan pada pelanggaran yang ingin dibicarakan benar, tapi sebenarnya kejahatan, kasus kejahatan di mata hukum yang paling sering terjadi, baik pra pemilu, pasca pemilunya. Ya, pertama yang paling sangat signifikan kejahatan itu dan hampir menyeluruh adalah persoalan-persoalan yang diyakinin semua orang terjadi, yaitu money politik. Money politics. Itu yang paling sangat nggak bisa dihindarkan. Kita adalah kedatangan jailengkung politik yang datangnya tidak diundang, perginya tidak diantar gitu ya. Datangnya dengan semilir angin, perginya dengan angin lalu. Tetapi ini sangat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Kita tahu pemilu itu adalah untuk mensejahterakan rakyat. Tapi kalau ini terjadi, malah akan mensengsarakan rakyat. Kenapa? Karena rakyat terbius oleh kepentingan-kepentingan sesaat, dan kita maklum bahwa masyarakat sekarang itu masyarakat yang masih konsumtif, masyarakat yang masih berpikir sangat praktis, masyarakat yang mudah mengambil jalan simpel tanpa mengerti konsep yang sesungguhnya. Anda sendiri pernah terjun ke lapangan untuk melihat kejadian money politics itu? Saya sangat melihat sebenarnya money politik ini juga ada batasan-batasan. Kalau sepanjang mereka memberikan 10.000, 15.000, karena hari itu, hari di mana masyarakat kita pasung kehidupan pribadinya, kita minta untuk mendukung atau menggunakan hak pilihnya guna memilih wakil-wakil rakyat yang belum tentu waktu jadinya nanti mewakili rakyat. Tetapi inilah satu proses demokrasi yang harus kita lalui, dan di konteks masyarakat di mana saja kondisi sekarang menjadikan wakil itu kadang-kadang atau calon-calon legislatif itu, caleg itu kan mancal-mancalnya sekarang, itu kan, terus anunya nanti gitu kan. Nah, saya katakan sekali lagi bahwa di masyarakat sekarang ini amat sangat perlu kita bantu untuk kita support agar masyarakat tidak terjebak kepada kepentingan sesaat, kepentingan yang konsumtif, kepentingan yang sangat kecil. Oleh karena itu kecil buat kita mungkin besar buat mereka, sehingga justru ini bahayanya. Gitu, Pak. Justru itu bahayanya. Karena apa? Ya masyarakat sendiri kita bedakan. Ada masyarakat yang sangat netral seperti TNI, Polri, dan Polri kita tahu dalam sejarah ini yang paling netral di dalam pemantauan kami. Kemudian juga seperti TNI. Kemarin ya, pemilu kemarin terjadi beberapa. Bahkan ada videonya juga. Bahkan gitu, ada videonya. Kemudian masyarakat yang kayak kelompoknya Nafisa begini, walaupun diberi 15.000 US dollar, mungkin nggak akan mau memberikan suaranya kepada orang yang tidak dikehendaki. Tapi masyarakat kebanyakan adalah ada kelompok dari caleg ini yang sekarang itu ada empat kelompok ya. Satu, masyarakat dihadapkan kepada calegnya kita tidak kehendaki, masyarakatnya orangnya SDM-nya nol, manusianya asing, belum tahu jejak rekodnya, belum tahu historinya, tetapi duitnya banyak. Ini juga menyulitkan masyarakat. Tapi juga kelompok yang lain, calegnya oke, sudah dikenal, historinya ada, track recordnya ada, tapi duitnya ada cuma pas-pasan. Terus yang ketiga, calegnya ini sebenarnya nggak kita kehendaki sama sekali, tapi duitnya juga nggak ada. Ini nggak ada problem. Nah, kepada persoalan yang tadinya kita nggak menghendaki calegnya, tapi duitnya besar. Apakah harus kita gadaikan kepentingan kita ini untuk itu? Ini yang sangat tidak setiap orang yang berduit itu berdampak negatif juga, bukan Pak? Nah, memang saya katakan duit banyak itu penting. Tapi kalau duit banyak jatuhnya kepada penjahat, itu luar biasa jahatnya. Kenapa? Tapi apakah semua orang yang berduit di Indonesia ini penjahat semuanya? Tidak saya katakan begitu, tetapi bahwa politikus-politikus sekarang itu sudah nggak pede. Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana suara terbanyak itulah yang akan mendominasi mereka yang jadi. Dengan waktu yang singkat, orang menjadi
tidak pede bersaing dengan orang-orang yang banyak duit, dan reputasi pribadi, kompetensi pribadi tidak lagi berada di ketek. Itu pada umumnya seperti itu ya. Cuman saya punya satu contoh, ada seorang bupati dari Bojonegoro yang dia memang sama sekali tidak bermodalkan uang, tetapi akhirnya dia sukses menjadi seorang bupati sampai sekarang, dan justru merubah wajah Bojonegoro dengan amat sangat luar biasa bagusnya. Mudah-mudahan ini yang sebenarnya kita kehendaki. Oleh karena itu munculnya ide, munculnya filosofi dari satu dorongan demokrasi ini memunculkan tokoh-tokoh independen adalah untuk itu. Karena kita sebenarnya udah nggak percaya lagi sama partai-partai itu. Masyarakat juga sudah nggak bisa lagi mengharapkan partai. Saya memilih A karena A ada di partai A misalnya. Tapi ketika pemilu lagi dia sudah berada di partai B, orangnya masih itu juga. Pemilu lagi ada di partai C. Inilah konsistensi daripada orang itu. Tapi mungkin karena partainya sudah tidak menyokong lagi visi misi dia, Pak. Bukan visi misi dia. Dia sudah tidak dapat sharing dari kebesaran partainya. Sudah diperlakukan seperti keinginannya, bukan idealismenya. Tadinya ada yang mundur karena dipasang di calon nomornya belakangan. Tidak tahu bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan suara terbanyak. Ada yang lari dari situ. Ada yang kita tahu seperti PKB dulu, saya cinta Gus Dur. Saya tanya, kamu cinta Gus Dur itu karena Gus Dur presiden saat itu, atau ketua Rois NU, atau PKB? Lah kalau sekarang sudah tidak PKB, kenapa kamu masih di PKB? Kalau memang cinta Gus Dur. Dan oleh karena itu Gus Dur sekarang kampanye, kalau Anda semua cinta saya dan cinta PKB saya, pilihlah Gerindra, karena Gerindra banyak duit kali ya. Ini jadi membicarakan partai. Tapi balik ke money politik seperti ini, Pak. Kalau misalkan memang Anda sudah mengetahuinya, Anda sebagai praktisi hukum, mengapa Anda tidak melaporkan para pelakunya? Tidak ada sesuatu kejahatan yang kalau saya tahu, saya tangkap sendiri baru serahkan polisi. Karena apa? Saking banyaknya dan saking adanya itu di mana-mana, jailangkung itu muncul di mana-mana, maka kita terus terang saja harus mengandalkan apa? Network kita mengandalkan apa? Kejahatan seperti itu sudah hampir menyeluruh. Kalau cuma 1-2 yang ngontrol banyak itu gampang ditangkap. Tapi kalau yang ngontrol sangat sedikit, adanya di mana-mana, kita harus mengandalkan apa? Baik, nanti di segmen 2 kita akan bahas bagaimana masyarakat supaya semakin jeli nih, karena tanggal 9 cuma hitungan jam lagi, bukan hari lagi ya Pak ya. Baiklah pemirsa, The Interview akan segera kembali saat lagi, dan Anda bisa menghubungi kami. Silakan hubungi 021583022 untuk mengeluarkan pertanyaan atau pernyataan Anda di acara ini. Silakan. Sekarang berada di panggung Tinkerbell yang ada di Mall of Indonesia. Saya sekarang sudah dikelilingi oleh peri-peri cantik. Ada Tinkerbell, ada Rosetta, ada Silver Mist, ada Iridesa, ada Fawn, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa, di panggung Tinkerbell ini akan ada banyak sekali acara seru yang bisa adik-adik ikuti. Mulai dari tea party, mewarnai, bisa menyaksikan magic show, dan juga celebrity storytelling. Pemirsa, kerusuhan di Komorodili tidak pernah berhenti, dan siang hari ini kembali suasana di perbatasan Gaza di Rafah terlihat cukup ramai dengan antrian truk-truk barang bantuan. Penyingkiran tanah longsor masih terus dilakukan menggunakan 2 alat berat. Di halaman depan White House hanya sekedar beberapa meter, mungkin Anda bisa lihat itu adalah Presidential Seal. Setiap peristiwa dilaporkan langsung dari lokasi kejadian hanya di Metro Hari ini, setiap hari jam 5:30 sore di Metro TV. Kamis 9 April 2009, saatnya kita berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan bangsa. Dengan memilih para anggota legislatif yang akan mewakili suara kita, DPR, DPRD, dan DPD. Pastikan Anda datang ke TPS yang ditentukan dan tandai pilihan Anda dengan benar, agar suara dan aspirasi Anda menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Referensi Pemilu Indonesia.
Metro TV. Ada izinnya enggak? Temukan fakta di balik tantangan dan risiko berbagai profesi yang terekam tanpa rekayasa. Ataupun pasien seperti apapun karakter penyakitnya, pertama kali datang ke sini tuh harus kami rantai 1 meter ke tiang. Inside. Referensi Pemilu Indonesia. Metro TV. Engkau masih ada sekolah 1 SMA. Belum tepat waktu tuh begitu bagi. Metro TV. Ya, Anda masih dalam interview bersama saya Gita Nafiza dan juga seorang praktisi hukum Muhammad Nasihan dan berbicara tentang kejahatan dalam politik. Anda juga masih bisa menghubungi kami, silakan hubungi 021583022 untuk bertanya ataupun sekedar untuk mengeluarkan pernyataan Anda. Oke, halo Pak Damar di Tangerang nih, halo. Baik, selamat pagi. Pagi, silahkan. Saya sedikit hanya pernyataan aja, Bu. Ya. Mengenai kejahatan pemilu pada saat kampanye. Penyerahan uang sebesar 10.000 sampai 20.000 bukan merupakan kejahatan. Bukan, dibanding mereka yang sedang tertangkap dan yang belum tertangkap yang ditangani KPK. Kalau itu sifatnya hanya ya ganti-ganti ongkos. Saya bukan orang partai, saya orang bebas. Rakyat kita memang susah betul apa yang harus dikatakan. Iya Pak. Oke, intinya adalah? Bagaimana Ibu? Iya Pak. Ya? Gimana intinya? Intinya kalau hanya pembagian pada saat pemilu kampanye untuk 10.000, 20.000 itu bukan merupakan kejahatan. Itu sudah kalau menurut saya. Baik. Kalau saya tidak salah tangkap, ini dari produser saya mengatakan bahwa Anda menyimpulkan bahwa money politics itu bukan suatu kejahatan seperti itu. Oh, bukan. Itu bukan merupakan kejahatan money politik jika pada saat kampanye diberikan hanya sekedar ganti ongkos 10.000, 20.000 karena mereka membutuhkan. Oke, baik. Kalau itu sekedar ganti ongkos seperti itu. Oke, nanti kita bahas pernyataan Anda. Dan sekarang kita akan menyapa Tarigan di Jakarta. Halo Pak Tarigan. Ya, selamat siang. Silakan. Ya. Silakan Pak. Ternyata volume televisi Anda juga harus dikecilkan terlebih dahulu nih Pak. Halo. Iya, silakan Pak. Oh ya. Terima kasih. Iya, langsung Pak. Pemilu ini asal katanya dari pilu, jadi pembuat pilu, jadi pembikin sedih. Jadi kalau komentar saya, ya. Iya Pak, langsung Pak. Komentar saya, kalau slogannya kalau memberi uang itu ya tidak pantas. Cuma karena negara kita miskin. Baik. Karena negara kita miskin, kita menerima uang. Ya, baik. Kami sudah menangkap pernyataan Anda. Ini ada dua orang yang berbeda. Yang satu mengatakan itu bukan money politics, kalau sekedar menggantikan ongkos jalan seperti itu. Tapi yang satunya lagi bertentangan seperti itu. Menurut Anda gimana, Pak? Ya, itu kita ada multi tafsir ya. Saya sependapat kalau sekedar 20.000 apalah artinya. Daripada masyarakat saat itu berhenti bekerja. Berhenti dia bertani, berhenti ke Tegal, berhenti tapi jadi kan buruh, itu pilihan juga dari masyarakatnya. Tetapi yang berbahaya bukan 20.000-nya, bukan dari ongkosnya. Saya katakan sekali lagi seperti yang tadi, bahwa lagi-lagi yang jadi tolak ukur sebenarnya harus figurnya. Ini manusia asing dari mana? Kenapa saya harus dengan 20.000 saya berikan suara saya kepada dia kalau track recordnya tidak jelas, historinya tidak jelas, karir politiknya tidak jelas, pengabdian di masyarakat sebelumnya tidak jelas, manusia asing yang belum pernah terjun di politik, lagi-lagi, dan itu adalah kejahatannya timbul ketika kita itu dengan suara kita, karena 20.000, makin banyak dia tebar, makin banyak suaranya, dan mengantarkan dia ke Senayan atau mengantarkan dia di tingkat 1, kemudian disitulah mereka merasa telah membayar profitnya kepada masyarakat sekarang,
ganti setelah duduk, profit dirinya yang diurus, bukan kewajiban dia sebagai anggota DPR yang mewakilinya. Ya, gitu kan? Karena istilahnya saya udah beli suara Anda kok. Ya, jadi ya sudahlah seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ada problem juga seperti kalau masyarakat di kota mungkin kita bisa mencari rekam jejak itu melalui internet seperti itu. Tapi problemnya adalah masyarakat kita kan di desa ini lebih banyak yang tidak punya fasilitas seperti itu untuk mencari tahu siapa sebetulnya. Justru itu, caleg-caleg kita terus terang saja saya tidak menyalahkan masyarakat. Faktor kebutuhan masyarakat kita ada banyak variabel. Faktor pengangguran, faktor kemiskinan, faktor langkahnya duit, faktor BLT saja sampai diterima mati-mati, zakat di Pasuruan saja 30.000 juga setor nyawa. Kondisi masyarakat seperti ini tetap aja pemimpinnya yang salah. Kenapa? Seandainya masyarakat itu sudah sejahtera, dan konsep pemilu ini harusnya mensejahterakan rakyat, bukan mensengsarakan. Tapi hasil akhirnya dengan digarap seperti ini, dengan metode seperti ini, akan ketemu kita di ujung itu sengsara. Karena rakyat, caleg-caleg kita ini nanti gak akan mikirkan kita. Kita sudah dipikirinnya sekarang. Tapi nggak semua caleg seperti itu juga kali ya Pak ya? Memang tidak semua, saya katakan, tapi mayoritas sekarang, mereka sudah nggak pede datang ke kampung tidak anukan itu. Makanya kalau saya katakan, saya setuju dengan yang tadi, sebenarnya pimpinan-pimpinan partai ini juga tidak fair. Mereka telah melakukan money politik yang sesungguhnya ketika partainya dipakai oleh kendaraan para caleg-caleg untuk menjadi caleg dan oleh para tokoh-tokoh politikus-politikus untuk menjadi wali kota, gubernur dan sebagainya. Pertanyaan saya, adakah satu kendaraan dari partai itu yang boleh dipakai oleh orang yang sekali berapapun kemudian gratis? Tidak. Membayarnya bermiliar-miliar, triliunan, bermiliar, puluh-puluh miliar, ratusan. Bagaimana dia akan menjadi pemimpin yang baik ketika dia sudah bisa duduk di bupati atau wali kota atau gubernur, wakil gubernur, bahkan presiden saja harus mengeluarkan untuk beli tiket kendaraannya saja, bukan untuk jadi puluhan miliar. Berarti ini sistemnya dong yang salah Pak? Memang kita masih akan perlu PR besar, tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana SDM masyarakat kita ini lebih cerdas, lebih mandiri, jangan tertiup oleh sihir-sihir jailangkung politik sekarang itu. Oke, lantas kalaupun sistem yang salah, mungkin ada perangkat hukum yang bisa kalau perangkat hukumnya sudah tegas banget, money politik itu bisa 5 tahun, kemudian kampanye pada saat tenang begini sudah bisa dijerat, kemudian kepala desa. Tapi praktek dalam pelaksanaannya gimana Pak? Semua hukum belum bisa dipraktekkan maksimal karena kondisinya kita ini baru mengarah ke sana. Dan masyarakat... Apa yang jadi penghambatnya? Jadi penghambatnya pertama ya memang faktor SDM, lagi-lagi SDM keseluruhan, kemudian sistem seperti sekarang ini ya, masyarakat bisa saja ini juga representasi dari kekesalan masyarakat untuk kapan lagi kita menikmatin uangnya orang-orang yang gila jabatan ini. Ketika nanti dia sudah tadi saya katakan datangnya ini dengan semilir angin, perginya dengan angin lalu, datang tak diundang, pulang nggak minta diantar. Setelah dia keturutan kesampaian keinginannya untuk menjadi caleg, dia lupakan kita. Makanya saat inilah dia menikmatin duitnya. Baik, ada balas dendam juga dari masyarakat seperti itu kata Pak Nasian. Ini Bu Yani di Jakarta, bagaimana kabarnya Bu? Iya, baik-baik aja. Oke, apa nih yang mau disampaikan ini Bu? Bapak nih kayaknya semangat sekali nih. Harus semangat Bu pagi-pagi Bu. Pak, Bapak, saya setuju dengan komentar Bapak bahwa jangan juga kita nyalain masyarakat nih Pak ya. Kalau masyarakat memang kan masyarakat kita kan memang masih miskin, kekurangan segalanya. Salahkan juga dong sistemnya Pak. Sistemnya kita pemilu ini udah beradul ini Pak. Betul. Masa kita didorong apalagi dengan suara terbanyak kayak gitu, siapa yang uangnya banyak dialah yang menang gitu kan. Ini kan seperti kita menjual suara rakyat. Habis itu ya, habis duduk ya mabur lah calegnya nanti gitu, nggak bakalan kembali lagi dia kalau dia sudah membeli masyarakat. Inilah saya harap ya sistemnya ya dirubah lah. Nggak juga harus menyalahkan masyarakat gitu. Baik, ada pertanyaannya atau lo hanya pernyataan saja nih? Ya pernyataan lah kalau bukan Baik, silakan. Saya sependapat Ibu, sekarang ini sistemnya dipakai oleh rame-rame menggunakan sistem seperti itu semua. Mereka masih mengandalkan amplop-amplop kecil, dan terhadap amplop ini masyarakat saya himbau jangan ditolak, terima aja. Tapi ketika calonnya itu memang tidak Anda kenal, track recordnya tidak pasti, akhlaknya rusak, dan pasti nanti kalau punya jabatan cuma kawin-kawin lagi seperti saya barangkali menjadi mafia begitu, ya lebih bagus nggak usah. Duitnya terima.
Oh, kalau begitu Pak Nasihan, itu berarti munafik. Ini tidak ada kaitannya dengan munafik per munafik. Ini main politik. Mereka terjun di dunia kotor, kita kotorin sekalian karena mereka otaknya kotor. Dikira dengan 20.000 bisa membeli suara rakyat, setelah itu menipu rakyat. Inilah, masyarakat saya setuju. Jangan diartikan sebagai money politik atau suap. Tetapi itu adalah uang transport Anda untuk pergi ke TPS, meninggalkan pekerjaan Anda sebagai guru, sebagai buruh, atau sebagai petani, atau sebagai kuli, atau sebagai wira swastawan, atau sebagai karyawan biasa. Anda telah tinggalkan pekerjaan hari itu. Tapi yang paling harus digarisbawahi, jangan sampai uang berapapun itu bisa membeli suara Anda. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus break dulu, kita lanjutkan segmen ketiga nanti. Permisi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda. Berbagi Cahaya, sebuah program yang mengetengahkan dimensi baru dalam mencari solusi dan media transformasi menuju kehidupan yang lebih manusiawi. Setiap Selasa 20.30 di Metro TV. Bank Muamalat Pertama Murni Syariah. Ikuti laporan 24 jam perkembangan pemilu legislatif hasil liputan 2.500 kontributor yang tersebar di berbagai TPS seluruh wilayah Indonesia. Dapatkan pula analisis komprehensif dari pakar politik terbaik tanah air tentang perolehan suara dan update quick count sampai perkiraan hasil akhir penghitungan suara. Indonesia menentukan 2009, Kamis 9 April mulai jam 4:30 pagi. Referensi Pemilu Indonesia. Metro TV. Hidup itu harus besar, hebat, kuat, luas, dan bermanfaat. Sebabnya cukupkanlah persiapan Anda bagi kehidupan ini. Hiduplah dengan sepenuhnya, hiduplah dengan kekuatan terbesar Anda, karena ini hidup Anda yang sebenarnya. Referensi Pemilu Indonesia. Metro TV. Kamis 9 April 2009, saatnya kita berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan bangsa. Dengan memilih para anggota legislatif yang akan mewakili suara kita, DPR, DPRD, dan DPD. Pastikan Anda datang ke TPS yang ditentukan dan tandai pilihan Anda dengan benar, agar suara dan aspirasi Anda menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Referensi Pemilu Indonesia. Metro TV. Inilah gambar liputan hasil dari jurnalisme warga. Terus kirimkan gambar dan video hasil rekaman Anda melalui pos ke program Eyewitness Metro TV. Informasi lengkap klik www.metrotvnews.com/eyewitness. Mereka bisa, Anda pun bisa. Referensi Pemilu Indonesia. Metro TV. Ya, Anda masih bersama saya Gita Nafiza dan juga Muhammad Nasihan. Kita sedang berbincang-bincang tentang kejahatan dalam pemilu, lebih pada money politics sekarang ya Pak. Tapi kan memang ya tadi sistemnya lah. Kita tahu sistemnya memang harus banyak diperbaiki. Cuma lagi-lagi juga banyak juga yang mengeluhkan kinerja KPU-nya sendiri juga ya jauh dari yang diharapkan, seperti itu, kalimat sopannya seperti itu. Tapi kemudian juga untuk mencegah nih, karena kita bicara tentang money politics seperti itu, sebenarnya kan dari tahap awal harusnya diblok apapun itu supaya tidak jadi money politics. Kesalahan pertama dan utamanya itu dari mana Pak? Iya, pertama ya seperti kita tahu KPU sendiri kemarin mengeluarkan satu surat edaran, kalau nggak salah itu 126 itu ya. Bulan 3 kemarin, tanggal 27 Maret kemarin, yang memberikan satu ruang timbulnya KKN gaya baru. Atau karena apa? Karena ini ada timbulnya ijon. KPU telah memberikan edaran bahwa partai-partai itu boleh menerima sumbangan dari pribadi itu 1 miliar, dari BUMN 5 miliar per transaksi. Artinya kalau saya mau menyumbang partai,
itu bisa 10 kali nyumbang ya 1 miliar 10 miliar. Kalau BUMN 10 kali nyumbang 5 miliar 5 Tapi miliar. ada yang salah dengan itu kalau misalkan kayak di Amerika pun banyak sekali pengusaha yang melakukan itu, tapi kemudian sistemnya lagi-lagi di Amerika udah oke lah. Di Indonesia? Ya, kalau di Amerika itu jelas tidak bisa dibandingkan sama sekali. Di sini masih tempe, di sana sudah nggak bisa diukur jadi sama itu, sekali. Menurut Anda itu adalah kunci utama dan pertama kesalahan dari manipulasi sangat kesalahan karena itu ijon. Saya tidak percaya itu nyumbang. Yang saya tahu adalah para spekulan-spekulan yang menafsiri bahwa meyakini bahwa partai-partai tertentu ini akan kuasa, dia ijon sekarang. Berarti nanti ada resiprokalnya seperti itu ya. Kita harus menyapa satu orang penelpon nih, Ibu Cynthia, halo. Halo. Iya, silakan singkat Ibu. Iya Ibu, saya kan ibu rumah tangga ya. Saya tuh bingung gitu loh Bu, banyak banget ya caleg-caleg gitu kan yang saya nggak kenal. Mungkin kalau misalnya partai gitu mungkin saya akan pilih satu lah gitu. Tapi kalau ini kan aduh saya juga nggak kenal caleg-calegnya siapa gitu. Anda punya internet di rumah Bu? Aduh kayaknya anak saya gitu loh Bu yang punya gitu lah. Gimana ya kalau misalnya saya golput aja ya Pak ya. Baik. Terima kasih. Tapi ini juga kita harus menggugah masyarakat, mau tidak mau mereka juga harus usaha untuk mencari rekam jejak para caleg-calegnya dari partai yang udah mereka pilih gitu kan. Ya, masing-masing desa itu mempunyai tokoh yang punya hati nurani, bukan Hanura ya, punya hati nurani. Lagi-lagi berbau kampanye ya Pak? Iya, bukan. Itu punya hati nurani yang sesungguhnya mengenal betul siapa calonnya. Saya setuju dengan Ibu, kalau dia Jaya Langkung yang baru muncul sekarang, tutup aja bukunya, nggak usah diperhatikan sama sekali. Dan kalau kemudian pemilu sekarang membingungkan Ibu, saya sebagai anak bangsa yang mewakili para Jaya Langkung, tapi saya sendiri bukan ikut caleg, jangan takut Ibu. Itu saya mohon maaf Bu, kepada orang-orang yang membingungkan. Harusnya saat ini masyarakat itu menyambut dengan gembira, tapi saya pantau di berbagai daerah mereka amat sangat pusing. Jangankan untuk menentukan pilihan, ada pilihan pun mencari pilihannya sudah sulit. Dan akan banyak yang tidak sah suara-suara yang karena jelimetnya. Iya, tapi at least dalam sekarang tanggal berapa ya? 7 2 hari ya, 2 hari lagi. Kita harus benar-benar menggugah bahwa pemirsa di rumah juga harus maulah setidaknya buka internet dan mencari dari partai sudah tahu kan. Sekarang tinggal cari calegnya ini siapa dan kemudian mau mencari googling gitu seperti itu kan. Nafeza, ini Nafeza ada di studio ini, kalau jalan ke istana itu cuman makan waktu setengah jam. Tapi kita bicara internet di ketika pemilu kotak suaranya saja nyampe di Bupati itu kalau tanggal hari Kamis coblosan itu mungkin hari Minggu atau Senin baru nyampe. Jadi bayangkan boro-boro internet. Baik, tapi yang pasti kita harus bijak-bijak lah memilih siapa yang akan kita contreng tanggal 9 nanti. Kalau tidak nanti 5 tahun ke depan Indonesia bukannya semakin baik tapi akan semakin jauh lebih buruk dari sekarang. Terima kasih sekali Pak Nasian sudah hadir dalam interview siang ini ya Pak ya. Dan pemirsa, saya Gita Nafiza dan juga kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih juga atas perhatian Anda. Dan jangan lupa bahwa keberanian adalah kunci kesuksesan kita semua. Sampai jumpa pada episode The Interview lainnya di jam yang sama dan tentunya hanya di Metro TV. Sampai jumpa.